Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil memasuki badai super, dan saat ini Xiaoyan telah berhasil menuju ke suatu tempat. Namun Xiaoyan tidak mengira bahwa di tempat ini ada beberapa sosok yang bisa memasuki tempat ini dengan metode yang sama dengan Xiaoyan lakukan. Xiaoyan hanya melihat dari kejauhan, dan ada istana besar menjulang di sana. Saat sudah semakin dekat dengan istana itu, Xiaoyan sadar bahwa istana ini luar biasa besar. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Xiaoyan pun menebak bahwa hanya Heart Thunder saja yang bisa melakukannya. Mungkinkah Heart Thunder ini benar-benar ada di istana ini? Ucap dari Xiaoyan. Belum tentu juga, mari kita periksa saja, ucap dari Lazy. Xiaoyan pun lalu mengangguk dan segera melihat sekelilingnya. Di sana ada juga sosok-sosok yang lainnya yang tampaknya sedang menuju istana besar itu juga. Xiaoyan, aku rasa orang yang berhasil memasuki tempat ini bukanlah orang yang biasa. Tentu saja itu tidak seperti yang Chang Yuhua katakan sebelumnya, bahwa tidak pernah ada yang selamat dari tempat ini. Padahal itu karena dia tidak pernah memasuki tempat ini saja, ucap dari Lazy. Xiaoyan dan Lazy pun lalu bergerak menuju ke istana. Setelah tiba di istana, Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang di dalam istana itu ternyata jauh lebih banyak. Dan ada sebuah alun-alun di depan istana itu. Dan ada ratusan orang di alun-alun istana ini. Yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah ada 9 platform yang melayang di alun-alun istana. Di 9 platform ini ada sekelompok orang yang sedang duduk bersila. Sepertinya 9 platform ini melayang adalah karena kunci untuk memasuki istana. Dan mereka semua bersaing untuk memenuhi syarat. Yang bisa duduk di platform melayang ini adalah orang yang sangat luar biasa. Xiaoyan dan Lazy pun tiba-tiba berhenti di alun-alun. Saat memperhatikan dengan baik-baik ke arah platform yang melayang itu, tentu saja sangat jelas bahwa itu memang gerbang istana. Dan di depan gerbang istana itu ada sebuah dinding petir. Jadi dinding petir ini perlu dihancurkan untuk memasuki istana besar itu. Jika kalian tidak keberatan, bagaimana jika kita hancurkan dinding petir itu bersama-sama? Dan siapa yang mendapatkan keberuntungan setelah kita masuk, itulah tergantung kepada kemampuan dan masing-masing orang. Yang penting kita harus memasuki istana itu terlebih dahulu, ucap dari salah satu orang yang ada duduk di platform yang melayang kepada orang lainnya. Lalu semua sosok di 9 platform yang melayang itu pun berdiri dan melihat dinding petir di depan istana bersama-sama. Aku tahu kalian semua pasti tidak akan keberatan dengan ideku ini. Aku juga sudah mencoba 5 kali tetapi masih tetap gagal. Aku harap kalian tidak membuang-buang waktu. Kita harus melakukan upaya bersama untuk menerobos dinding petir ini satu serangan saja, ucap dari pria itu lagi. Sedangkan semua sosok yang ada di depan platform yang melayang itu semuanya tetap menatap ke arah dinding petir. Jadi hanya orang yang berada di platform yang melayang ini saja yang bisa menyerang dinding petir itu. Sedangkan orang-orang yang masih berada di bawah seperti Xiaoyan hanya bisa menonton saja. Buar, buar. Orang-orang dari 9 platform yang melayang itu menyerang bersamaan. Semuanya kerahkan kekuatan penuh kalian, ucap dari pria itu lagi. Buar, mereka menyerang tanpa pandang bulu sekarang. Petir hitam pun mulai mengalir turun. Semua orang pun segera mengangkat tangan mereka untuk membentuk perlindungan dari sumber gas. Begitupun dengan Xiaoyan dan juga Lazy. Mereka sama melakukan itu sebagai pertahanan dari petir hitam. Ratusan petir hitam itu pun lalu menyapu. Dan ada suara teriakan yang berasal dari orang-orang yang terkena oleh serangan petir hitam itu. Terbuat. Ada beberapa orang yang langsung terkena petir hitam itu dan terluka parah. Sedangkan di platform yang melayang, serangan petir hitam itu jauh lebih ganas. Sejumlah besar petir hitam ini membordar-bardir 9 platform yang melayang itu.
Adegan ini benar-benar terlihat sangat kacau. Munculnya adegan ini, orang-orang yang tadinya ingin bersaing untuk menduduki platform yang melayang itu pun menjadi ragu-ragu sekarang. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform yang melayang itu. Setelah Xiaoyan menoleh kepada Lei, sepertinya mereka berdua berencana untuk menempati salah satu platform yang melayang itu. Setelah situasinya menjadi lebih tenang untuk beberapa saat, Xiaoyan dan juga Lei pun buru-buru ingin pergi ke platform yang melayang itu, tetapi mereka semua segera dihentikan. Platform yang melayang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditempati oleh sembarangan orang. Aku rasa kekuatan kalian belum memenuhi syarat untuk menduduki platform itu, ucap dari pria itu lagi. Xiaoyan pun lalu melirik ke arah pria dengan sangat dingin. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan lalu mengangkat lengannya yang sudah ada nyala api berkobar dan terjalin dengan petir-petir yang menyambar. Xiaoyan ingin langsung memukul pria itu, tetapi pria itu terkejut dengan segera lalu mengangkat lengannya untuk menghadapi Xiaoyan. Buah, pria hitam itu pun terpental ke belakang dan menyemburkan darah. Dan lengannya yang beradu pukulan dengan Xiaoyan pun langsung patah. Setelah itu Xiaoyan kembali bergerak untuk menuju ke platform yang melayang dengan acuh tak acuh sekarang. Semua orang yang melihat adegan itu pun langsung terdiam dan tatapan semua orang pun sekarang tertuju kepada Xiaoyan. Sepertinya mereka semua kagum kepada Xiaoyan. Pria itu akhirnya berusaha menstabilkan sosoknya, tetapi ekspresinya terlihat sangat suram. Dan dia segera meremas lengannya yang patah untuk meluruskannya kembali. Krek. Kemudian dia kembali ke platform yang melayang itu dengan sedikit malu. Dan ketika dia melihat Xiaoyan, dia tidak lagi berbicara omong kosong, tetapi malah memberikan hormat kepada Xiaoyan. Anda mendapatkan hormatku. Perkenalkan, namaku adalah Dong Hangfang, ucap dari pria itu yang ternyata bernama Dong Hangfang. Xiaoyan hanya melirik Dong Hangfang sekarang dengan sangat dingin dan tidak berbicara sama sekali. Lalu Xiaoyan menatap dinding petir di depannya. Dinding petir ini bukanlah dinding petir biasa. Jika kamu ingin menghancurkannya secara paksa, kemungkinan keberhasilannya sangatlah sedikit, ucap dari Lei. Kemudian Lei langsung mengulurkan telapak tangannya dan petir di tubuhnya melesat ke arah platform yang melayang. Besar, buar. Lalu seluruh platform yang melayang itu pun terguncang hebat dan mulai berputar secara perlahan. Di saat yang sama, Xiaoyan melihat ada kristal petir yang perlahan naik dari dasar alun-alun. Mata semua orang lalu melihat ke arah pemandangan itu. Dan mereka semua mengikuti apa yang dilakukan oleh Lei. Buar. Lalu cahaya petir di platform yang melayang itu pun menembak lurus ke arah tubuh Lei. Pada saat yang sama, platform yang melayang lainnya juga menembakkan cahaya petir satu demi satu kepada tubuh Lei. Dan 9 sinar petir itu pun berkumpul di tubuh Lei sekarang. Lei sedikit menggerak dan seluruh kristal petir menjadi lebih terang lagi. Semua orang yang melihat ini dan memandang kepada Lei, detik-detik berikutnya Lei mulai bergetar. Dan kemudian sinar petir yang besar pun melesat keluar dari tengah-tengah. Dan targetnya adalah dinding petir itu. Buar. Setelah ledakan itu terdengar, sebuah lubang besar pun muncul di sana. Sepertinya lubang besar ini adalah pintu masuknya. Semua orang pun langsung bergegas untuk menuju lubang itu. Adapun Xiaoyan, dia tidak tergesa-gesa untuk memasuki ruangan itu. Karena Lei lah yang telah memperingatkan Xiaoyan bahwa Heart Thunder mungkin tidak ada di istana itu. Setelah semua orang berada di alun-alun pergi untuk memasuki lubang itu, Lei lalu memandang kristal petir yang berada di tengah alun-alun itu. Dan kemudian Lei pun mengambil kristal petir itu dan memberikannya kepada Xiaoyan. Ini bukanlah kristal petir biasa. Jika kekuatan petir tersimpan di dalamnya ini cukup banyak, itu akan menjadi senjata yang sangat bagus, ucap dari Lei. Mendengar itu Xiaoyan pun melihat ke arah kristal petir di tangannya dan tersenyum. Hati-hati di dalam sana, ucap dari Lei. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Setelah Xiaoyan menyimpan kristal petir itu ke dalam cincin penyimpanannya, mereka berdua lalu berangkat bersama-sama untuk masuk ke lubang besar di dinding petir itu. Setelah melewati lubang besar, mereka langsung bisa melihat istana besar dengan sangat jelas. Istana ini memancarkan aura yang sangat ganas, dan seluruh istana ini berisi kekuatan petir yang sangat kuat.
Begitu Xiaoyan masuk, sudah ada kekacauan yang terjadi di dalam. Di depan istana itu, ada lebih dari selusin patung batu dengan cambuk petir di tangan mereka. Setiap ada seseorang yang lewat, cambuk petir itu akan langsung menyambar mereka. Dan serangan cambuk petir ini sangatlah cepat. Set, 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 pring, pring, buar. Serangannya begitu insentif. Meskipun orang-orang yang berada di sini mempunyai kekuatan yang tidak terlalu lemah, mereka tetap saja menjerit kesakitan karena setelah terkena cambuk petir ini. Kebanyakan dari orang-orang dipaksa untuk mundur saat ini. Xiaoyan dan juga Lei Ji sedikit terkejut saat mereka menonton adegan ini. Dan pada akhirnya mereka pun tidak terburu-buru untuk melangkah ke depan. Sembunyikan saja kekuatan kalian, lalu serang bersama-sama dan hancurkan patung batu ini. Jika tidak, kalian pasti tidak akan bisa masuk. Dan semua orang pasti akan terus diserang sampai mati oleh cambuk petir itu, ucap dari Lei Ji. Lalu setelah itu semua orang pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Sekelompok orang yang telah diserang oleh cambuk petir itu pun kembali mundur. Setelah semua orang bersiap, mereka langsung menyerang patung batu itu secara bersama-sama. Xiaoyan menyerang dengan Bang Huang Quanzong miliknya dan menghancurkan salah satu patung batu itu. Buar, sebuah patung batu pun pecah di bawah serangan Xiaoyan. Setelah melihat keberhasilan Xiaoyan, yang lainnya pun segera menemukan kepercayaan diri dan langsung menyerang ke arah patung batu itu. Xiaoyan dan juga Lei Ji memimpin semua orang saat bergegas maju ke istana. Istana yang sangat besar, bahkan lantai pertamanya saja mampu menampung puluhan ribu orang. Dan di sana sudah ada banyak patung batu yang berjaga. Dan mereka juga sudah disenjatai dengan pedang panjang dan berbagai senjata lainnya. Saat Xiaoyan dan juga Lei Ji melangkah, patung-patung batu itu tiba-tiba bergerak seperti orang hidup. Dan mereka langsung menyerang ke arah Xiaoyan dan juga Lei Ji dengan sangat cepat. Wush, dadedok, buar. Kita tidak perlu melakukan hal yang rumit. Kita hanya perlu menyerang dan bergegas dengan cepat, ucap dari Lei Ji. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Petir pun mulai menyambar di tubuh Xiaoyan. Lalu nyala api pun mulai meledak. Dan Xiaoyan juga menebaskan pedang Bang Huang Quanzongnya tanpa henti. Buar. Xiaoyan dan juga Lei Ji pun mencoba menembus seluruh pasukan patung batu. Namun pasukan patung batu kali ini lebih sulit dihancurkan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kekuatan serangan mereka juga terasa lebih kuat. Xiaoyan dan juga Lei Ji pun lalu menggabungkan serangan mereka. Dan keduanya langsung menerobos pengepungan patung batu itu di depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan di ujung jalan ada dua lorong yang terlihat. Xiaoyan dan juga Lei Ji pun segera saling memandang setelah melihat dua lorong itu. Apakah kali ini kita harus berpencar? Tanya dari Xiaoyan. Apakah kamu takut berpisah denganku? Jawab dari Lei Ji. Aku akui bahwa banyak wanita yang telah melindungiku selama ini. Tetapi jika kamu bertanya kepadaku apakah aku takut, itu benar-benar konyol. Mana mungkin aku akan takut, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk berpencar dengan Lei Ji. Xiaoyan menuju lorong sebelah kanan dan juga Lei Ji menuju lorong sebelah kiri. Xiaoyan dan juga Lei Ji masing-masing bergegas ke arah dua arah yang berbeda. Setelah memasuki lorong itu, Xiaoyan merasakan ada fluktuasi yang sangat kuat. Dan detik-detik berikutnya ada perubahan yang mengguncang sekitarannya. Kemudian pemandangan di depan Xiaoyan pun berubah. Dan saat ini sudah tidak ada lagi istana yang sangat besar di hadapan Xiaoyan. Hanya ada hamparan dataran luas saja di sini. Sepertinya ini adalah ruangan dari inti istana itu. Setelah seluruh ruangan ini dipenuhi dengan aura kematian, dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa di tempat ini sudah lama tidak ada kehidupan. Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa ruangan di istana ini adalah sesuatu yang begitu bobrok. Seolah-olah tempat ini telah dibombardir oleh serangan petir yang tidak terhitung jumlahnya.
Tempat ini tidak terlihat seperti lokasi Heart Thunder, atau mungkinkah tempat ini ditinggalkan oleh mantan penguasa Heart Thunder sebelumnya, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi sepertinya seseorang telah menggeledah tempat ini. Tiba-tiba ada suara Leji terdengar. Padahal mereka berdua berjalan ke arah yang berbeda. Mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi di ruangan ini. Kemudian Xiaoyan dan Leji perlahan bergerak maju di lorong masing-masing. Meskipun istana besar ini telah menjadi reruntuhan saat ini, mereka mungkin dapat menemukan satu atau dua petunjuk di dalam sini. Baiklah, mari kita lihat apakah ada sesuatu yang berguna dan bisa kita temukan di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dan juga Leji pun memasuki tempat itu dan mulai memasuki ruangan satu demi satu untuk menggeledahnya. Setelah Xiaoyan masuk, dia menemukan bahwa istana-istana ini sangatlah aneh. Tampaknya pertempuran yang sangat kuat pernah terjadi di sini. Xiaoyan tidak mungkin untuk dapat mengkonfirmasi tentang asal-usul dari istana ini. Tetapi jika istana ini berawal dari zaman kuno, pasti ada seseorang yang berkekuatan immortality yang telah merajalela pada waktu itu. Jika dia benar-benar pemilik Heart Thunder, dia pastilah sangatlah kuat. Xiaoyan dan juga Leji terus mengobrak-abrik ruangan tandus ini dan terus memeriksa sekeliling mereka, karena mereka mencoba menemukan beberapa petunjuk yang bisa berguna. Hei, sepertinya ada seseorang di depanku ini, ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan melihat ke arah depan, ada banyak sosok yang sedang duduk bersila di tanah tandus ini. Xiaoyan segera memancarkan kekuatan jiwanya dan dia langsung mengkerutkan keningnya. Karena kekuatan jiwa Xiaoyan tidak bisa atau tidak dapat merasakan adanya vitalitas apapun dari sosok-sosok itu. Artinya sosok-sosok yang ada dan duduk itu bukanlah orang yang hidup. Setelah Xiaoyan mendekat, dia melihat bahwa sosok-sosok ini tertutup oleh debu dan tampak sepertinya sudah layu. Xiaoyan akhirnya bertemu dengan Leji kembali di sini. Mereka berdua berdiri melayang di udara sambil menyaksikan adegan-adegan ini. Tidak lama setelah Xiaoyan dan juga Leji, ada suara angin bertiup di belakang mereka. Jelas orang-orang di belakang mereka tampaknya sudah mulai menyusul. Dan setelah mereka tiba di sini juga, mereka semua pun lalu mengkerutkan keningnya melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Bagaimanapun adegan ini sangatlah mengejutkan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang pernah terjadi di sini, sosok-sosok yang sedang duduk ini tampaknya bukanlah orang biasa. Dan entah level apa yang telah mereka capai saat ini. Dan juga mengapa mereka bisa mati di sini. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang langsung bergerak dan terbang menuju mayat-mayat kering itu. Tetapi tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus dan dalam sekejap mayat-mayat itu berubah menjadi abu dan menghilang diterpa angin. Namun ternyata masih ada sekitar 1 lusin mayat kering yang masih tersisa di tempat itu. Karena semua orang sepertinya menganggap bahwa tempat ini sebagai peninggalan zaman kuno yang mungkin terdapat harta karun di tempat ini. Mereka semua pun segera menyapu ke arah selusin mayat yang kering itu yang masih duduk terdiam dan tidak bergerak. Xiaoyan hanya menonton adegan ini saja. Xiaoyan sendiri tidak tertarik untuk melakukan hal yang sama dengan mereka. Tetapi pada saat ini dia merasakan sesuatu perasaan yang tidak jelas. Dan sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Leji lalu menepuk bahu Xiaoyan dan menarik Xiaoyan ke belakang. Buah, pada saat Xiaoyan dan juga Leji mundur, sosok-sosok mayat kering itu telah kehilangan vitalitasnya. Di rongga matanya ada sebuah api yang sangat ganas tiba-tiba muncul dan mengisi rongga mata itu. Buah, pada saat yang sama, petir-petir hitam yang tidak terhitung jumlahnya pun melesat keluar dari mata mayat-mayat kering itu. Dan orang-orang yang barusan menyerbu mayat kering itu pun langsung tersambar dan hancur. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk melarikan diri dan mereka langsung terkena petir hitam itu dan hancur berkeping-keping. Mayat-mayat itu pun secara perlahan lalu berdiri dan mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah Xiaoyan. Sensasi seperti ini persis ketika aku akan menghadapi Yaoyan, kan, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba Yaoyan pun menjawab di dalam tubuh Xiaoyan.
Tuan, aku belum pernah melakukan itu sebelumnya karena aku lebih suka bermain dengan orang hidup. Jadi aku tidak pernah mengendalikan mayat-mayat mati seperti itu. Hahaha, ucap dari Xiaoyan. Seluruh langit berwarna abu-abu sekarang. Dan pada saat ini, entah sejak kapan awan tebal menutupi langit terapat-rapat. Dan petir hitam pun terus menembus dari awan-awan hitam ini. Sehingga seluruh alam yang tandus ini tampak benar-benar menjadi dingin dalam sekejap. Saat ini, Xiaoyan dan juga Leiji masih bergerak mundur. Tiba-tiba alis Leiji pun sedikit berdenyut. Dan ekspresi Xiaoyan pun terlihat sangat suram. Kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam mayat-mayat itu ya? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Leiji pun lalu mengangguk. Sepertinya aku juga merasakan hal yang sama. Jawab dari Leiji. Sosok-sosok mayat ini seharusnya bukanlah makhluk dari dunia Senki bukan? Jadi kita bisa merasakan perasaan yang aneh seperti ini. Ucap dari Leiji. Ya, dan sepertinya mereka juga bukanlah ada karena sedang dikendalikan oleh petir-petir hitam itu. Tetapi mereka menyerap petir hitam itu untuk mereka gunakan sendiri. Namun aku tidak tahu mengapa mereka bisa mati. Ucap dari Leiji lagi. Xiaoyan dan juga Leiji masih bergerak mundur saat mereka berbicara. Dan mereka sepertinya akan segera pergi dari sana. Orang-orang ini berasal dari alam Mugu abadi. Mereka pada dasarnya suka berperang dan sangat kuat. Mereka akan melakukan apapun untuk tujuan mereka sendiri. Tetapi alam Mugu abadi ini tidak pernah bersatu. Jadi mereka semua bertarung secara terpisah. Ucap dari Leiji sambil melambatkan gerakannya. Dengan kata lain, mereka adalah penjajah. Dan istana ini dihancurkan oleh mereka. Bukankah begitu? Ucap dari saya. Mendengar itu Leiji pun lalu mengangguk. Dan pada saat yang sama ada jeritan-jeritan dari ujung yang sangat jauh. Orang-orang yang baru saja di belakang Xiaoyan tersambar dan melarikan diri. Tetapi ada beberapa tim yang berani melawan mayat-mayat kering itu. Melihat itu Leiji pun lalu berkata, aku rasa orang yang paling lemah dari orang-orang itu berkekuatan fighting god bintang 5. Saat mereka masih hidup, dan bahkan ada beberapa sosok yang memiliki aura keabadian pada mereka. Ucap dari Leiji. Mayat-mayat kering ini bergerak sangat cepat dan mereka terus membantai orang-orang yang mendekati mereka. Sepertinya aku tidak ingin mengambil resiko untuk melawan mereka kali ini. Ucap dari saya. Pada saat ini, Leiji dan juga Xiaoyan sudah dekat dengan pintu masuk ke tempat ini. Tetapi pada saat yang sama mereka berdua mencari pintu. Ternyata pintu itu sudah menghilang. Xiaoyan dan Leiji pun terkejut. Dan mereka segera mengerti bahwa ada sosok yang hendak menjebak mereka di sini. Tetapi Xiaoyan sendiri tidak tahu apakah mereka benar-benar menargetkan Xiaoyan atau tidak. Sepertinya orang itu hanya ingin memusnahkan semua makhluk yang ada atau masuk ke sini. Di ujung yang jauh, lebih dari selusin sosok mayat kering itu bergegas menuju Xiaoyan. Dan saat ini hanya Xiaoyan dan Leiji saja yang masih tersisa. Jika kita tidak bisa melarikan diri dari sini, berarti kita hanya akan bisa bertempur saja di sini. Ucap dari saya. Jika kamu ingin membunuh mereka semua, kamu harus menghapus sihir di tubuh mereka. Tetapi sihir di tubuh mereka mengandung sesuatu kegilaan pada saat menjelang kematian. Dan sepertinya akan sangat sulit untuk menghapusnya. Tetapi kekuatan api di tubuhmu itu lebih kuat. Mungkin itu memiliki efek ajaib kepada mereka. Cobalah, ucap dari Leiji. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu menarik perhatian mereka terlebih dahulu? Ucap dari Xiaoyan. Baiklah, itu bukan masalah bagiku, jawab dari Leiji. Lalu Leiji pun melesat lebih dahulu. Adapun Xiaoyan, dia langsung membuat sebuah segel teknik untuk menghancurkan beberapa sosok mayat kering dalam satu serangannya. Xiaoyan lalu menjulurkan telapak tangannya dan api pun keluar dari tubuhnya. Sumber gas milik Xiaoyan ini berubah menjadi lautan api dan menyebar ke sekelilingnya. Dan awan petir pun dengan cepat berkumpul di udara. Adapun Leiji, saat ini dia sudah menarik perhatian mayat-mayat kering itu. Segelku sudah hampir selesai. Tolong bawa mereka masuk ke dalam jebakanku, ucap dari Xiaoyan. Leiji pun akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan.
Dia pun segera melangkah masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan oleh Xiaoyan. Seteping, buar, segel tangan Xiaoyan pun berubah dan seberkas api pun lalu muncul di ujung jarinya. Lautan api raksasa pun tiba-tiba membumbung ke langit. Buar, awan petir dan awan hitam juga menggelegar pada saat yang bersamaan. Dan ada ratusan petir yang sangat ganas menyambar sekelilingnya dengan liar dan menyapu setiap inci ruangan ini. Dua api dan juga petir terjalin secara gila-gilaan dan kekuatan dahsyat pun mengaum. Seolah-olah segala sesuatu dalam segel formasi ini akan dapat dihancurkan dan sapuannya ini akan membuat orang-orang ketakutan. Buar, lebih dari selusin mayat kering itu terbakar habis dan mereka ingin bergegas keluar dengan jeritan-jeritan ini. Tetapi Lei Ji segera mengangkat lengannya. Lebih dari selusin petir pun muncul di udara. Buar, serangan kombinasi ini sangatlah sempurna. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan mayat-mayat kering di sini ya, atau serangan kombinasi dengan Lei Ji ini sangatlah sempurna? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Walaupun gue agak pilek-pilek ngucur-ngucur, tapi gue tetap usahain ngedubbing ya. Cuman satu video karena durasinya dilebihin ya, karena gantiin yang kemarin. Kemarin kan kurang durasinya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum, dadah. Nanti kalau ada acara live gue kabarin ya.